Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan materi kita, tema Ramadan yang kita masih memasuki tema-tema ini karena kita sedang mengulang-ulang materi gitu, biar kita sendiri juga semakin maksimal dalam menyampaikan di luar maupun di internal gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang cari referensi gitu, semoga bermanfaat. Baik, kita akan membahas mengenai sekali ini untuk hari ini, hari pertama ya, atau hari berapa ya kita lanjut. Soalnya kita sempat putus-putus juga sih. Ya nggak apa-apa. Kali ini kita temanya lebih ke tema menuntut ilmu gitu ya. Keajaiban apa ya? Fadilah menuntut ilmu kayak gitu. Jadi di sini saya akan menyampaikan secara biasa gitu ya, nggak berlebihan juga nggak terlalu profesional, belum ekspor juga kayak gitu. Jadi ya jangan berharap banyak atau berharap lebih karena sama-sama kita sama-sama belajar kayak gitu. Oke, di sini saya akan menyampaikan yang pertama, saya ingin mengajak pada teman-temanku semuanya. Di sini jangan sampai ada yang sekalipun mengejek temennya yang tiba-tiba Ramadan rajin ke masjid, terus rajin ibadah, tiba-tiba jadi orang yang alim kayak gitu. Jangan sekali-sekali, jangan pernah ngejek sekalipun, jangan pernah ejek mereka. Kenapa? Kita ini orang yang beriman, seorang muslim itu adalah saudara, seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Apabila kita melihat saudara kita ada perubahan baik, itu ya seharusnya kita support, bukan malah kita ejek atau kita urusin mereka soal sok suci, paling niatnya gini. Nah, kita nggak tahu niat mereka apa kayak gitu. Jadi don't judge a book by the cover. Jadi jangan nilai mereka sekedar dari apa yang nampak, sekedar apa yang dari kalian ketahui, sekedar apa kata orang, jangan. Jadi memang Ramadan ini memang nggak salah sebagai momen orang-orang untuk kembali ke fitrahnya kayak gitu. Jadi banyak orang yang rajin ke masjid, ya wajar, ya harus, bukan hanya wajar, itu harus. Malah kita harus khawatir kalau Ramadan tapi masjid masih sepi aja, kayak waktu zuhur gitu di beberapa daerah terpencil gitu, yang azan orang itu sendiri, yang sholat orang itu sendiri juga, kan kasihan. Masa Ramadan juga kayak gitu, kan nggak bagus gitu ya. Jadi memang Ramadan ini adalah momentum orang-orang untuk berhijrah, bertobat. Kita pun dijaga. Maksudnya kita dijaga itu seperti apa? Yang namanya berpuasa itu kan kita dijaga dari berbagai hal yang tidak baik. Kita waktunya habis untuk kebaikan, semuanya kayak gitu. Di siang harinya, dari waktu kita bersahur sampai waktu berbuka kayak itu kan lama. Kita terjaga oleh puasa kita, otomatis kita kan nggak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kita otomatis bersih dong. Lagian kita pun juga melakukan amalan sholat 5 waktu, yang dapat dikatakan seandainya orang itu nyuci tangan atau nyuci baju atau mandi gitu ya 5 kali sehari, otomatis dia akan bersih dari segala kotoran kayak gitu. Jadi ini puasa itu benar-benar menjaga kita menjadi pribadi yang sangat bersih kayak gitu. Jadi jangan salahkan kalau tiba-tiba teman kalian kok jadi alim gitu atau jadi rajin ke masjid, rajin ikut ibadah kayak gitu. Itu nggak salah, karena memang Ramadan ini momentum semua orang kembali ke fitrahnya. Dan ini dapat dimanfaatkan waktu untuk hijrah gitu. Kenapa? Ya banyak kita saksikan di luar negeri lah, di mana saja, hampir di seluruh dunia. Ini nggak hanya di Indonesia saja, malah di Indonesia saya kurang tahu gitu. Kalau di negara-negara lain itu banyak sekali orang yang tiba-tiba masuk Islam karena seorang yang lebih dulu mu'alaf gitu, itu langsung mereka itu kayak membuat di sosial media kayak menjadi good influence gitu, mempengaruhi yang lain. Akhirnya banyak yang tersentuh dan masuk Islam. Kenapa di video mereka banyak yang menangis? Ya karena ketika orang berkomitmen, seseorang itu berkomitmen
memeluk agama ini, ya pasti Allah akan menguji gitu. Nggak mungkin kita mengaku beriman tapi nggak ada ujian, nggak mungkin gitu. Jadi harus yakin dan pasti kalau kita beriman atau kita hijrah itu pasti kita akan diuji. Nah di sini kita kan temanya tadi mengenai ilmu ya, kok sampai melebar kemana-mana, ya kita langsung kembalikan ke intinya saja. Jadi betapa pentingnya kita itu dalam menuntut ilmu. Kenapa? Ya istilahnya kita ingin mencapai dunia itu perlu ilmu, kita ingin mencapai akhirat juga perlu ilmu. Nah kalau dibandingkan keduanya itu seperti apa, kita lebih mengutamakan yang mana? Kalau disuruh milih sebenarnya kita nggak bisa melepas dari keduanya, karena keduanya sangat berperan dalam hidup kita. Tapi ketika kita mempelajari Al-Quran, Sunnah kayak gitu, itu secara tidak langsung kita telah mempelajari sebuah petunjuk hidup gitu ya. Dan di sini mohon dicatat. Jadi gitu, kita kalau mempelajari yang namanya Al-Quran dan Sunnah, kita telah mempelajari petunjuk hidup. Otomatis orang hidup kalau udah pegang petunjuk, mau seperti apapun, mau diuji dengan ujian seperti apapun, mau zaman ini berkembang sampai zaman yang seperti apapun, kita akan tetap survive, menjadi survivor. Maksudnya apa ya, kita tetap bertahan dari segala apapun yang mengguncangkan kita. Akidah kita akan kita genggam erat meskipun itu perihnya seperti menggenggam bara api kayak gitu. Dan soal dunia itu nanti pun kita nggak akan yang namanya orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah kok sampai kudet, kurang update, ketinggalan zaman, itu nggak mungkin, karena kita pegang petunjuk hidup. Jadi yakin saja, nggak usah ragu, nggak usah ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Ya kita telah megang petunjuk hidup. Jadi saya nggak bilang lebih utama mempelajari agama 100% gitu, enggak. Tapi saya hanya bilang kalau kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah sama saja kita mempelajari petunjuk hidup. Sedang ketika kita mempelajari petunjuk hidup, maka kehidupan ada di genggaman kita gitu. Bener nggak? Setuju nggak? Setuju kan? Jadi seperti sabda Rasulullah ya. Jadi istilahnya, jadikan dunia itu dalam genggamanmu, tapi akhirat ada di hatimu kayak gitu. Nah jadi di sini teman-teman semua, pentingnya kita menuntut ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya kan kita juga nggak bisa bertakwa kayak gitu. Jadi intinya menuntut ilmu itu paling utama sih ya. Jadi menuntut ilmu juga wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, dan menuntut ilmu itu penting gitu. Kalau kita tanpa ilmu ya kita nggak punya petunjuk. Misalnya kayak tadi, kalau kita udah belajar yang namanya Al-Quran dan Sunnah, kita pegang petunjuk. Misalnya saya buat biar lebih teman-teman lebih paham aja dan lebih mudah memahami, kayak yang gimana gitu, Google Map gitu. Kalau kita pegang Google Map, kita mau ditantang ya, di challenge gitu, mau OTW kemana, ya berani dong, karena kita punya Google Map. Nah jadi istilahnya kalau kita udah belajar yang namanya Al-Quran dan Sunnah, otomatis kita akan bertahan apapun yang terjadi. Nggak hanya apapun yang terjadi, kita akan siap dengan segala tantangan kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semua, jangan sampai ragu-ragu dalam mengemban amanah dakwah ini. Terus jangan sampai teman-teman ragu dengan apa yang kalian pelajari yang namanya Al-Quran dan Sunnah kayak gitu, terus menghabiskan waktu kalian dalam belajar. Hal itu malah bagus. Kenapa? Ketika waktu kita nggak habis buat hal yang positif, maka waktu kita akan habis untuk hal yang negatif. Ketika waktu kita nggak habis untuk Allah, maka waktu kita akan habis oleh pengaruh setan kayak gitu. Dan saya rasa cukup ini part pertama kita. See you in the next video. Don't forget to subscribe and like and bye.